Para sahabat Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan, channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kita mari bersama-sama memerangi channel-channel yang tidak mendidik. Oleh karena itu, klik subscribe supaya channel ini eksis bersama Anda, menyajikan informasi yang bisa menjadi alternatif dari informasi yang ditampilkan oleh channel-channel yang berbasis pornografi dan pola hidup mewah hedonistik. Nah, kali ini kita bersama narasumber kita, Dr. Rahma Kusumawardhani, ahli spesialis gizi klinik, dan beliau adalah ahli dan spesialis itu saking mantapnya, yaitu gizi klinik di Rumah Sakit JIH, Jogja International Hospital, dan RSA, Rumah Sakit Akademik di Universitas Gadjah Mada. Nah, kita sapa dulu, ini dalam episode yang ke-7. Tema kita adalah tentang obesitas, atau dengan kata lain, mengapa orang gagal diet atau apapun namanya. Dan ini saatnya kita untuk memulai pembicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sehat Prof? Alhamdulillah sehat, Dok. Jadi memang sehat adalah merupakan rezeki Allah yang luar biasa, tak ternilai saya kira. Ya. Walaupun saya sakit tenggorokan, tapi alhamdulillah Mhm. semalam sudah hilang, Dok. Mungkin itu berkat makan seimbang menurut ahli gizi Dokter Rahma. Betul Prof, kan kita kalau dengan gizi yang seimbang, daya tahan tubuh akan tetap terjaga Prof. Ya, insya Allah. Nah, Iya nah, Prof. ya, nah gimana Mhm. soal obesitas, Dok? Gimana, Dok? Wah, kalau kita membicarakan obesitas Prof, itu tidak akan ada akhirnya Prof. Ini Oh, kalau menakutkan. kalau ini kita live Prof, itu pertanyaannya pasti akan sangat banyak sekali Prof. Iya, jadi betul, Prof. Jadi untuk zaman sekarang ini, tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia, ini istilahnya sebetulnya sedang mengalami yang namanya double burden ya, Prof, ya. Jadi Oke. di satu sisi, ada orang-orang yang mengalami kekurangan gizi. Mhm. Di sisi yang lain, ternyata yang mengalami kelebihan gizi itu juga meningkat, Prof. Iya, Ya kalau dulu kita mungkin sudah pernah sekilas membahas tentang kekurangan gizi. Nah, ya. sekarang kita akan membahas tentang kelebihan gizi ini. Mhm. Gizi yang berlebih ini sebetulnya juga termasuk malnutrisi. Malnutrisi, ya. Betul. Dan di Indonesia jumlahnya ini juga meningkat, Prof. Terutama sejak kemarin kita mengalami pandemi Pandemi. COVID. Mhm. Betul. Yang orang sebelumnya bisa aktif, bisa kemana-mana, tiba-tiba disuruh untuk, berdiam diri di rumah, Mhm. nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau kita berdiam diri yang dilakukan apa toh, Prof? Mhm. Tiduran, makan. Nah, seperti Iya, itu, iya. ya. Baik, kalau secara umum, dari awal dulu, bagaimana sih kita seseorang tahu dia mengalami obesitas atau tidak? Mhm. Kita bisa lihat dari indeks massa tubuh, Prof. Nah, itu saya sudah Nah, ahli itu. nah, luar biasa. Gimana? Indeks Baik, bagaimana massa kita tubuh itu mhm, kan sama dengan berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Betul nggak, Dok? betul sekali, Prof, ya. Betul, jadi seperti itu ya, heeh. Jadi berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kita dalam meter dikuadratkan. Nah, itu hasilnya. Bagaimana pembagiannya, kategorinya? Jadi ada 2 kategori, Prof. Hmm, Kategori WHO yang secara internasional, sama kategori yang di Asia Pasifik. Karena oke. ternyata komposisi tubuh orang Eropa, orang Amerika dengan Iya, iya, komposisi tubuh orang Asia, Indonesia ya, juga termasuk itu berbeda ternyata. iya. Kalau secara internasional, seseorang baru dikatakan mengalami, obesitas itu kalau indeks massa tubuhnya lebih dari 30. Wah, wah, Iya. orang mana itu, Dok?
Ya kalau orang sorry, orang Eropa, orang Oh, orang Amerika, Eropa ya? heeh. Oke. Tapi kalau di Indonesia, di Asia, salah satunya di Indonesia, kalau indeks massa tubuhnya sudah lebih dari 25 ke atas, itu Ya. sudah kita bilang sebagai obesitas, Heeh, seperti itu. Jadi heeh, beda heeh. ya ini Eh, ya, Dok, heeh. Jadi itu maaf, kadang Dok. ada yang Maaf, merasa, Dok. "Saya belum sampai 30," gitu, heeh. Ya, ya, ya. Gimana, Prof? Maaf, Dok. Heeh. Tanya, Dok. Yang lebih dari 25 itu obesitas atau overweight, Dok? Nah, kalau di internasional ya, kriteria internasional 25 sampai sebelum 30 jadi 29,99 itu overweight. Overweight, ya. Tapi kalau di Indonesia 25 ke atas itu obesitas. Overweight-nya di mana? Overweight-nya 23 sampai 24,99. Waduh, saya Nah, bertanya itu karena saya heeh. di daerah itu, Dok. Oh. Nah, tapi ada kelanjutannya lagi, Prof. Iya, Jadi iya. kan itu sifatnya screening. Kita untuk mengetahui, "Aduh, ini aku sudah sampai di mana nih?" Nah, kemudian dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, mendefinisikan lebih lanjut. Overweight atau obesitas itu adalah kelebihan lemak di dalam tubuh. Mhm. Ada fat excess, jadi Iya, ada kelebihan lemak di dalam tubuh. Jadi seandainya Prof, IMT-nya di 23,5 gitu ya Prof ya, kan iya. overweight tuh. Mmm. Tapi begitu dilakukan pemeriksaan komposisi tubuh yang seperti waktu medical check up kemarin tuh ya Prof ya, Ya, ya. ternyata lemaknya normal, ternyata itu isinya otot, ya berarti normal. Ah, Berarti kita tidak bisa bilang itu overweight atau obesitas. ah, Tapi kalau pada saat dilakukan pemeriksaan komposisi tubuh, ternyata memang lemaknya melebihi batas batas atas batas normalnya. Nah, itu baru kita bisa bilang sebagai overweight atau obesitas obesitas. ya. Oke. Betul sekali, Ah, Prof. Jadi itu hanya IMT itu sebetulnya sekarang sudah bukan jadi standar. Itu hanya untuk screening ya, saja, ya, Prof. ya, ya. Mhm, Anu, untuk apa, mhm, alam yang pertama itu saya kira. mhm, mhm, Ya, ya. Terus yang lebih, mhm. Dok, pertanyaannya, Iya. lebih bahaya yang overweight atau yang kurus kering? Nah. Baik, Prof. Segala sesuatu yang berlebihan tidak ada yang baik ya, Prof, ya. Iya, iya, iya. Terlalu kurus pasti nanti akan menimbulkan masalah kesehatan yang, berbeda. Tetap ada masalah kesehatannya, tapi pasti berbeda juga dengan, orang yang mengalami kelebihan berat badan yang akan mempunyai masalah kesehatan sendiri. Iya, iya. Jadi kembali dulu, Prof. Kenapa sih kok orang mengalami overweight atau obesitas? Paling mudah orang mengalami, overweight atau obesitas ketika jumlah makanan atau energi yang masuk itu terlalu banyak atau berlebih Berlebih. dibandingkan dengan energi yang kita keluarkan. Itu Nah, yang masuk itu, nggak mhm, peduli apakah itu karbohidrat, protein, iya. atau sayur. Iya, biasanya terutama kebanyakan kalau yang karbohidrat, lemak-lemak, karbohidrat sederhana yang tepung-tepung, manis-manis, minuman-minuman manis sekarang yang banyak lagi ngetren itu, Prof. Mmm, Ya sekarang banyaklah, iya, dari yang kalau dulu zamannya apa sih dulu itu yang Milo-Milo apa, terus iya. kemudian jadi boba, terus kemudian jadi kopi susu dan semuanya, itu kan kandungan gulanya banyak, Prof. Oh, iya, iya. Dan ternyata memang ada yang istilahnya sudah kayak, nagih gitu, Prof. Iya, Kalau iya, iya. sehari nggak minum itu tuh rasanya badan kayak nggak enak. Mhm. Nah gitu, jadi overweight, obesitas itu bukan kemarin IMT-nya 21 tiba-tiba seminggu kemudian IMT-nya 25 itu tidak mungkin. Iya, Itu iya. pasti sebuah proses yang berkepanjangan. Oh, jadi berproses, Dok, ya? Pasti, tidak mungkin kemarin beratnya 50 tiba-tiba seminggu kemudian 90 itu tidak mungkin, Prof. Itu Iya. pasti sudah proses yang lama. Nah, apa akibatnya bagi tubuh? Yang pertama, akan terjadi penumpukan lemak. Kita taunya dari mana? Paling gampang kita ukur lingkar perut, Prof. Lingkar perut, ya, nggak Heeh. boleh lebih 90. Iya, itu untuk laki-laki, Prof. Kalau Laki-laki untuk ya? wanita, tidak lebih dari 80, Prof. Wah, Tugasnya wanita lebih banyak loh, iya. Prof. Ya, Je ya, dan Dok, mhm, kalau
wanita peluang untuk Mhm obesitas itu mhm apa, untuk orang Indonesia itu mhm. lebih besar dong. Karena apa? Di rumah wanita itu banyak yang pakai daster, jadi longgar-longgar itu merasa bahwa tubuhnya itu belum Masih cukup. cukup ya, Prof, ya? Iya, betul. Nah, dari lingkar perut ini kita jadi tahu, Prof, ketika, untuk wanita lingkar perutnya lebih dari 80 atau untuk pria lebih dari 90, ternyata itu merupakan faktor resiko terjadinya penyakit kardiometabolik, Prof. Apa Oke, saja? Stroke, jantung, wow, kolesterol, ginjal, diabetes, semua pokoknya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ dalam tubuh kita, itu ketika seseorang dengan obesitas yang kita tahu dari lingkar perutnya, ternyata faktor risikonya akan meningkat. iya, Tidak selalu akan terjadi, mungkin memang tidak, hmm, tapi itu meningkatkan faktor resiko. resiko. Iya, Jadi betul. apa dok Mhm. risikonya berat jantung, ginjal, Jantung, ginjal, diabetes, kolesterol, stroke, hipertensi, wes semuanya, Prof. Mau disebutin semuanya pasti ada hubungannya salah satunya dengan obesitas. ya. Kalau untuk wanita mungkin sekarang yang juga banyak terjadi, Prof, eee, PCOS ya, Prof, ya, mungkin pernah dengar nggih, gitu. Apa dok? Jadi oh itu, iya Prof. Jadi kalau untuk wanita terutama yang, remaja-remaja putri Prof, jadi banyak sekali yang nuwun sewu yang dengan overweight, dengan obesitas, Oh, itu menstruasinya tidak teratur. oke. Bahkan mungkin tidak menstruasi sama sekali. Jadi Hmm, setelah diperiksakan ke dokter obgyn, ternyata itu tadi, ada PCOS itu, Prof. Jadi ada kista di dalamnya, Prof. ya, ya. Dan ternyata penyebabnya apa? Pasti saran pertama yang dianjurkan oleh dokter obgyn apa? Menurunkan berat badan. Oke. Karena ketika berat badan sudah diturunkan, insya Allah itu akan sembuh, Oh, begitu, kistanya Prof. bisa hilang dok? Iya, jadi nanti menstruasinya akan lancar dengan sendirinya. Ya. Kemudian istilahnya kalau untuk orang-orang yang nuwun sewu mungkin sudah menikah, kemudian sulit untuk hamil karena memang kelebihan berat badan, itu nanti insya Allah juga akan membaik, Prof. Oke, jadi Gitu. ada yang Mhm ada teman yang mhm mengatakan ada mhm. kista eee, di rahim ya itu, di rahim Dok ya? Iya, betul Di betul, rahim, Prof. Heeh. sudah apa, ada pembesaran, dia Mhm cemas. Saya yakin itu juga akibat dari obesitas mhm. itu Dok kalau begitu. Salah satunya Prof, ya, dokter Objin pastinya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Prof, ya, sebetulnya penyebab utamanya apa. Tapi gitu, ternyata, terutama untuk remaja-remaja putri, ketika bisa menurunkan berat badan, itu hasilnya nanti insya Allah juga akan lebih baik dibandingkan kalau hanya istilahnya minum-minum obat katakanlah Ya begitu. ya. Dok, Iya Prof, ini iya, pertanyaan real Dok. mhm Saya itu selalu memberi nasihat kepada junior-junior saya, pokoknya jadi orang jangan gemuk-gemuk. Entah mhm pria atau wanita, nggak peduli, di mhm depan, "Wah kamu itu gemukan, percuma punya gelar mhm. doktor kalau badannya gemuk kayak gitu," saya bilang gitu. Nah, Ji lalu dia diet, lalu mhm, keluhannya, "Prof, saya kalau diet itu gelier, jadi pusing, jadi heeh, gitu." Karena iya, lapar itu sebenarnya mindset atau memang mhm, kebutuhan tubuh itu kurang asupan? Misalnya betul. seperti itu. Iya, baik Prof, terima kasih. Nah, itulah kenapa kalau kita diet sebetulnya tidak bisa sembarangan ya Prof ya. Ya, Yang pasti setiap orang itu unik, gitu. Ada yang cocok misalnya nih Prof gitu ya, "Oh kata teman saya diet seperti ini bagus, bisa menurunkan berat badan, cocok." Tapi ternyata mungkin pada di Prof Yanto atau di saya ternyata tidak cocok. oke. Nah, kemudian yang kedua, ini Prof, salah satu yang membuat kalau biasanya konsultasi sama saya agak lama. Mmm, Biasanya saya suka tanya dulu, makannya seperti apa? mhm, Nanti saya hitung dulu. ya, Seseorang yang biasa makan, katakanlah Prof, memang biasanya makan banyak. mmm, Kita hitung-hitung misalnya sampai 4.000 kalori setiap harinya. ya, Tiba-tiba dia diet Prof, dipotong. Makannya cuma sayur, buah, air putih.
Misalnya cuma jadi 1.000 kalori, Iya, yung liar toh Prof ya pasti toh. mmm, Tubuhnya sudah biasa menerima asupan begitu banyak, tiba-tiba langsung di-cut sedemikian rupa, ya pasti ya, di tubuh itu pasti kacau balau itu ya, Prof. ya, ya, ya. Nggih, nah Seperti itu. seperti anak kecil disapih mendadak. Nah, seperti jadi kayak, wow, kayak badannya tuh kayak nagih gitu Prof, nggih, Nah, betul. Nah, jadi bagaimana yang baik? Bertahap. Tetap istilahnya dilakukan pengurangan, tetap melakukan diet, tapi juga tidak langsung ekstrim, bertahap, Prof. ya, Kalau ya. ekstrim itu tadi, 3 hari, 4 hari mungkin enak, tapi begitu masuk 1 minggu, 10 hari, lemes, gliyeng, badannya keringat dingin, terus akhirnya malah kapok, malah makan lagi lebih banyak, kayak gitu, Prof. Jadi memang betul, memang ada yang mengalami seperti itu, Prof. Kalau dietnya saya bilang mungkin dietnya tidak tepat gitu ya, Prof, ya? Ya, ya, ya. Mhm. Okelah, okelah, saya sudah luar biasa informasinya, Dok, dan Iya, insya Prof. Allah ini akan menjadi petunjuk yang baik kepada Iya, orang-orang yang Prof. mau diet, jangan sembarang diet. Sampai Iya, apa kalau diet harus berkonsultasi pada ahlinya. Dokter Ahmad betul. itu ahli diet, jadi jadi Amin. Terima kasih, Prof. terima kasih, Dok, atas kehadirannya Dengan dan senang hati, nggih. kita ketemu lagi, Dok, ya, untuk mengedukasi masyarakat supaya bisa hidup sehat, produktif, sejahtera, dan bahagia tentunya. Amin amin, Oke, terima insyaallah. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.